Shalom anak-anak basic. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang baik dan sehat dan tetap bersukacita. Bersyukur buat kasih karunia Tuhan, hari ini kamu dan teacher-teacher boleh ada dan boleh mengikuti worship. Untuk itu mari kita naikkan ucapan syukur kita melalui pujian yang pertama, yaitu Karya Terbesar. Yang Segala pujian dan hormat kami sampaikan kepadamu ya Allah Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang masih boleh kami terima hingga saat ini, untuk kesehatan dan berkat-berkat yang lain. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami masih bisa mengikuti worship kami. Ya Bapa, ampunilah kami akan dosa-dosa kami
baik yang kami lakukan, yang kami kerjakan melalui hati, pikiran, tindakan, dan ucapan kami, supaya kami layak untuk mengikuti ibadah hari ini, kami layak mengangkat pujian bagi Tuhan, dan layak mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Amin. Sekarang sebelum kita mulai firman, mari kita angkat satu pujian, Sabdamu Bapa bagai air segar. Shalom semua, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah, dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Engkau telah menyertai kami hingga sampai saat ini. Tuhan telah memimpin sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami bersama dengan Engkau.
Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau menolong kami dan membuat kami bisa mengerti, memahami firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang terkasih, pada pagi hari ini mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 6, ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Yohanes 6 ayat pertama sampai ayatnya, sampai ayatnya 15. Mari kita membaca. Saya membaca dari sini, silakan membaca dari rumah masing-masing. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang setelah orang makan, yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, dan Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini, tema firman Tuhan kepada kita adalah meski kecil tapi berdampak besar. Meski kecil tapi berdampak besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mengingat satu peristiwa, satu kisah di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya. Ketika bangsa Israel berperang dengan bangsa Filistin, pada saat itu ada tentara Filistin yang sangat kuat pada saat itu, dan mereka dipimpin oleh Saul. Bangsa Israel dipimpin oleh Saul dan selalu dikalahkan oleh bangsa Filistin pada saat itu. Saudara yang terkasih, ini merupakan suatu
peperangan yang cukup besar, yang cukup mengorbankan banyak jiwa, dan bangsa Israel pada saat itu selalu dipukul kalah oleh bangsa Filistin karena mereka tidak kuat, pemimpin mereka sudah tidak lagi tidak lagi kuat untuk menghadapi musuh-musuh itu. Tetapi ada satu yang luar biasa yang kita lihat di dalam peristiwa itu, yaitu seorang Daud yang masih muda pada saat itu dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin perang yang berani untuk melawan tentara Filistin, dan sesuatu yang menurut mereka itu sesuatu hal yang tidak masuk akal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin bangsa Israel pada saat itu melihat Daud yang berani maju ke depan untuk melawan tentara Filistin. Mereka berkata, apakah mungkin Daud ini bisa melakukan itu? Bahkan ada orang yang menegur Daud untuk tidak melawan tentara itu. Tetapi ada satu hal yang luar biasa. Daud dengan semangatnya, dengan beraninya, dia datang untuk menyerang dan melawan tentara Filistin itu, yaitu yang sering kita dengar yang namanya Goliat. Apa yang dikatakan Goliat sama dia? Dia direndahkan oleh Goliat. Dia dihina oleh Goliat karena dia masih muda dan dilihat dari badannya tidak seperti tentara pada umumnya, tidak seperti Goliat yang besar badannya. Maka ketika melihat Daud, dia berkata, kamu tidak cukup merendahkanlah, tidak cukup lawan saya. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kecil, walaupun muda, walaupun bagi kita tidak mampu, tidak memiliki kekuatan apa-apa menurut kita, tetapi Tuhan ketika memakai Daud, ketika memakai dia untuk menjadi pemimpin perang pada saat itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang terjadi? Dikalahkanlah orang Filistin itu. Matilah Goliat yang sombong, yang gagah perkasa itu dan merasa diri paling hebat, tidak ada yang mengalahkannya. Dikalahkannya lah si Goliat itu, dan bangsa Israel memiliki kemenangan pada peperangan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu peristiwa yang menunjukkan kepada kita bagaimana pemeliharaan Allah, pimpinan Tuhan kepada umatnya. Mungkin bagi kita baru kita melihat kuasa Tuhan itu hanya ketika hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kita. Saudara, hal-hal kecil pun ya sama seperti yang Daud ini, yang dilakukan oleh Daud. Di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Buktinya adalah Daud yang mungkin bagi kita atau bagi bangsa Israel malah pada saat itu tidak masuk akal, tapi Tuhan membuatnya bisa memiliki kemenangan pada masa peperangan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks yang kita baca ini juga merupakan satu kisah, kisah tentang bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang mungkin orang-orang yang masih kecil, ya, anak-anak pada saat itu, dan roti yang tidak begitu banyak jumlahnya, hanya sedikit saja. Kalau kita melihat bahwa ini tidak cukup, tetapi disitulah terjadi kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan orang. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, yang mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit, ya. Dan pada saat itu, ya, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dikatakan di sini juga ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah dia kepada Filipus,
Di manakah kita mengambil roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti pertanyaan ini Tuhan Yesus tidak tahu apa yang dia lakukan. Dikatakan oleh Alkitab, bukan berarti Yesus tidak tahu di mana diambil roti itu. Tetapi ini suatu pertanyaan yang menunjukkan supaya Filipus ya pada akhirnya sadar nanti apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Tapi coba kita melihat apa yang dijawab oleh Filipus. Ya, jawab Filipus dikatakan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata seorang murid masih tidak, dalam tanda kutip, seolah-olah tidak percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan itu semua. Apa yang dikatakannya? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita bisa memberikan makan sebanyak orang seperti ini, ya. Tidak mungkin kita bisa memberikan makan dengan banyak orang yang seperti ribuan orang seperti ini. Tetapi di sini kita melihat bahwa Filipus gagal dalam melihat kuasa Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak pernah terbatas melakukan kuasanya. Tuhan tidak pernah terbatas menunjukkan kuasanya di dalam melakukan segala sesuatu kepada manusia. Tidak pernah terbatas. Tidak ada yang menghalanginya. Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa. Apapun yang Tuhan mau kerjakan, itu bisa dilakukan oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Tetapi Filipus justru seolah-olah meragukan Tuhan. Coba kalau kita ditanya seperti itu, ya, apakah kita juga mungkin ragu sama seperti Filipus? Walaupun kita tahu sebenarnya di samping kita ada orang yang bisa melakukan, yaitu Tuhan sendiri. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Mungkin bagi kita seharusnya sih Filipus menjawab begini, Tuhan tahulah apa yang kita lakukan. Bisa saja Tuhan menyediakan roti dengan firman-Mu, bisa. Tetapi karena gagalnya Filipus melihat kuasa Tuhan, gagalnya Filipus melihat Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, akhirnya jawabannya seolah-olah meragukan kuasa Tuhan. Ya, tetapi ada seorang juga dari murid-muridnya, ayat 8, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu bagi orang sebanyak ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya Filipus, ternyata juga Andreas, ya, masih juga meragukan Tuhan. Dia mengatakan bahwa ada seorang anak, ya, yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Memang, ya, kalau kita, ya, secara manusia memang itu tidak mungkin cukup. Tetapi sebenarnya kalau mereka melihat dari cara pandang iman mereka, daripada cara pandang Tuhan memiliki kuasa, pasti mereka yakin bahwa 5 roti itu dan 2 ikan itu pasti cukup bagi orang itu, karena Tuhan bisa melakukan dengan caranya sendiri untuk membuat roti itu bisa cukup bagi orang sebanyak itu. Tetapi karena mereka gagal sekali lagi melihat kuasa Tuhan, gagal sekali lagi melihat mujizat yang dilakukan Tuhan bagi mereka, maka mereka, apa yang mereka katakan, seolah-olah Tuhan tidak mampu melakukan apa yang melakukan untuk memberikan kecukupan bagi orang-orang yang ada pada saat itu. Lalu apa yang kita lihat di dalam bagian ini? Kita melihat Tuhan memakai anak kecil itu. Tuhan memakai anak kecil yang memiliki roti itu, dan Tuhan memakai roti yang sedikit itu, 5 roti jelai dan 2 ikan itu, yang bagi mereka itu tidak cukup. Lalu Tuhan mengambil itu dan membagi-bagikannya, disuruh murid-murid yang membagi-bagikannya kepada seluruh orang-orang itu. Coba lihat di dalam berapa banyak orang
yang ada pada saat itu, dikatakan ayatnya yang 10, ada sekitar 5.000 laki-laki banyaknya, ya. 5.000 laki-laki banyaknya, hanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu peristiwa yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari ketidakyakinan para murid-muridnya, dari ketidakpercayaan para murid-muridnya, tetapi justru Tuhan melakukan kuasanya, melakukan hal yang tidak mampu dipikirkan, hal yang tidak masuk akal dalam pikiran orang, yaitu apa? Mengubah roti itu menjadi cukup bagi mereka semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun anak kecil ini masih kecil, ya, tetapi ternyata dia bisa menjadi berkat bagi 5.000 orang itu, ya. Meskipun hanya 5 roti, mungkin snacknya di jalan, karena dia masih kecil, supaya dia bisa makan di situ, supaya dia tidak lapar. Persiapannya di dalam mengikuti orang tuanya, mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi ternyata anak tersebut menjadi berkat bagi 5.000 orang banyaknya, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa sebenarnya jika Tuhan memakai kita, itu tidak dilihat dari berapa sehebat apapun kita, tidak dilihat daripada apa kemampuan yang kita miliki, tidak. Tetapi meskipun kita memiliki potensi-potensi apapun, jika Tuhan tidak pernah memakai kita, maka sama sekali kita tidak pernah bisa melakukan apa-apa. Maka apa yang kita lihat di dalam bagian ini, ketika Tuhan Yesus memakai anak kecil ini dengan keadaan yang sangat sederhana sekali, 5 roti dan 2 ikan, bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Sama juga seperti Daud tadi, yang direndahkan oleh lawannya, masih kecil, masih muda sekali, tetapi dia bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin perang yang mengalahkan musuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa ini banyak orang yang memiliki pergumulan. Tidak hanya saja untuk pergumulan ekonomi, tidak hanya saja pergumulan di dalam keluarga, pergumulan pribadi dan pergumulan keluarga, tetapi ada banyak pergumulan yang dihadapi banyak orang. Yang paling utama saat ini adalah pergumulan terhadap dosa. Pergumulan terhadap dosa ini merupakan suatu pergumulan yang sangat berat di dalam kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan dosa ini. Maka hanya satu jalan keluar yang menyelesaikan, yaitu Tuhan yang telah menebus kita, telah menebus manusia dari dosa-dosa tersebut. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mewartakan kepada orang supaya mereka mendapatkan harapan mereka selama ini. Di dalam pergumulan-pergumulan dosa yang mereka hadapi saat ini, mereka menginginkan suatu keselamatan dan ingin mencapai sorga ketika mereka meninggalkan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kita dipakai oleh Tuhan. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan, menjadi orang yang percaya kepadanya, ini merupakan suatu tugas kita, memberitakan kepada mereka. Karena kenapa? Supaya mereka mendapatkan keselamatan. Jangan kita berpikir saya tidak punya apa-apa. Jangan berpikir saya tidak bisa berkata-kata. Jangan berpikir saya bukan sekolah teologi, saya bukan pendeta. Sekali lagi saya katakan, seperti di dalam bagian ini, walaupun kita tidak mempunyai apa-apa, jika Tuhan memakai kita, maka kita bisa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi berkat melalui sikap kita, melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, menjadi berkat bagi orang lain, supaya banyak orang yang dimenangkan dan banyak orang yang percaya kepada Yesus mendapatkan juru selamat itu,
mendapatkan surga yang diinginkan itu dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin secara materi kita tidak mampu menolong orang, apalagi di masa pandemi ini. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Mari kita bisa menyemangati mereka dengan hidup kita, dengan perkataan kita, bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, dan jadilah berkat bagi orang lain walaupun kita masih muda. Berdoalah sama Tuhan supaya kita bisa dipakai untuk menjadi alat bagi kemuliaannya di dunia ini. Meskipun kecil, tetapi berdampak besar. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa tidak bisa melakukan apa-apa? Kalau memang begitu, mari kita terus berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan, dan disitulah malaikat bersuka cita dan Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau Allah yang selalu peduli dengan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar bagi kami, Tuhan. Dan biarlah Engkau terus memakai kami untuk menjadi berkat. Meskipun kami masih muda, meskipun kami merasa tidak punya apa-apa, tetapi jika Tuhan memakai kami, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau bisa melakukan segala sesuatu dengan caramu sendiri, dengan kehendak-Mu sendiri, untuk menjadi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Telah sampailah kita di penghujung worship kita. Untuk itu mari kita nyatakan komitmen kita menjadi pelaku firman Tuhan, tetap setia menjadi pelaku firman Tuhan melalui pujian kita, yaitu Jangan Lelah. Yang mengajar
penyertaan-Mu selama worship tadi. Semoga kiranya Engkau berkati kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang gemar akan firman Tuhan. Semoga kiranya Kau juga mengampuni sikap kami yang kurang layak selama worship tadi, ya Bapa. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas. Semoga kiranya Engkau berkenan menyertai kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Worship kita telah selesai sampai hari ini. Sampai bertemu di worship berikutnya. Bye.